Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari Senin, tanggal 27 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Baby shop itu dipenuhi warna-warni cerah dengan mainan dan perlengkapan bayi yang tertata rapi. Namun, suasana hati Aksa dan Amira tak secerah tempat mereka berada. Aksa memandangi rak-rak berisi pakaian bayi dengan pandangan kosong. Di sudut lain, Amira tampak sibuk memilih barang, meskipun pikirannya melayang-layang. Mereka berdua tahu alasan sebenarnya mereka di sana bukan sekedar membeli hadiah untuk klien Pak Bastian, melainkan juga untuk menyembunyikan kenyataan pahit yang mereka jalani. Aksa melirik ke arah Amira yang berjalan perlahan menuju bagian lain toko. Wajahnya tegang, namun ia menyimpan perasaan yang bercampur aduk antara harapan dan luka. Ketidakmampuannya memiliki anak dari Bella telah membuatnya mengambil keputusan berat, meminjam rahim Amira untuk mengandung anaknya. Sementara itu, Amira harus merelakan impiannya sendiri, meninggalkan harapan membangun keluarga bahagia bersama Galang, pria yang ia cintai. Ketika seorang balita kecil dari pengunjung lain berada di sana, Aksa tanpa sadar menggendong anak itu. Dalam sekejap, bayangan dirinya sebagai seorang ayah muncul di benaknya. Ia tersenyum kecil, meski hatinya berat. Menatap ke arah Amira, ia berkata pelan, seolah kepada dirinya sendiri, bahwa ia tak sabar menunggu 9 bulan lagi untuk menyambut bayi mereka. Namun, kata-kata itu terasa lebih seperti janji untuk menenangkan dirinya sendiri daripada sebuah pernyataan kebahagiaan sejati. Amira mencuri pandang ke arah Aksa, lalu memalingkan wajahnya. Ada perasaan berat yang tak bisa ia ungkapkan. Sebagai seorang wanita, ia tahu menyerahkan bayi yang akan dilahirkannya nanti adalah hal yang akan menghancurkan hatinya. Meskipun ia sadar bahwa ini adalah perjanjian yang telah disepakati, bukan antara dirinya dengan Aksa, melainkan antara Kusno dan Bella. Beban itu terasa terlalu besar untuk ditanggung. Tanpa mereka sadari, Galang mengawasi dari balik rak. Sejak awal, ia mengikuti mereka dengan diam-diam, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika mendengar Aksa menyebut bayi yang sedang dikandung Amir adalah anaknya, dunia Galang runtuh. Rasa sakit yang membakar hatinya seketika memenuhi dirinya. Ia mengepalkan tangan erat, namun menahan diri untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Amira, wanita yang pernah ia impikan menjadi pendamping hidupnya, kini mengandung anak pria yang ia benci. Di tempat lain, di sebuah taman, Ibu Zora sedang merencanakan sesuatu yang kelam bersama Reno dan Hilda. Dengan wajah penuh kepuasan, Ibu Zora memerintahkan anak buahnya untuk mencelakai Amira. Ia yakin bahwa kali ini rencananya akan berjalan sempurna. Reno dan Hilda dengan senyum licik tampak mendukung penuh rencana itu. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari Ibu Zora, Reno dan Hilda berada, ternyata Galang juga berada di sana. Di taman itu, Galang meluapkan segala amarahnya yang ia tahan sejak berada di baby shop tadi. Pria itu berlutut sembari berteriak kencang dan menangis, mengatakan bahwa mengapa Amira begitu jahat sekali padanya. Mengapa ia tega meninggalkannya dan memilih untuk menikah dengan pria lain. Saking emosinya, Galang bahkan sampai memukul-mukul aspal. Namun di balik kesedihannya, Galang yang kebetulan berada di taman yang sama mendengar semua percakapan Ibu Zora dan para penjahat dari balik pohon. Amarahnya kepada Amira seolah sirna seketika, digantikan oleh kepanikan.
Ia tahu ia harus menyelamatkan wanita yang meskipun telah mengecewakannya, tetap menjadi orang yang ia cintai. Sementara itu, Aksa dan Amira meninggalkan baby shop dengan barang yang telah mereka beli. Mereka menuju parkiran dan segera melaju ke lokasi klien Pak Bastian. Namun di tengah perjalanan, Aksa menerima telepon yang memintanya untuk meninjau sebuah lokasi mendesak. Ia merasa ada yang janggal, tapi tetap memutuskan untuk pergi, berharap tidak ada masalah besar. Ketika sampai di lokasi, Aksa meminta Amira untuk menunggu di mobil. Amira mengangguk meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Ia melihat Aksa berjalan menjauh, sementara firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Awalnya suasana di dalam mobil terasa tenang. Amira duduk diam menunggu Aksa. Hingga tiba-tiba 4 pria bertubuh kekar mendekat dengan gerakan mencurigakan. Dalam sekejap, pintu mobil terbuka dan mereka menyerbu masuk, tanpa memberi kesempatan Amira untuk melawan. Mereka mengikat tangannya ke belakang jok. Amira meronta, tetapi kekuatannya tak cukup melawan mereka. Salah satu dari pria itu mengambil alih kemudi, sementara yang lain memastikan semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Mobil itu melaju kencang di jalanan yang menurun tajam. Setelah mencapai batas jalan, sang pengemudi keluar dan membiarkan mobil putih itu meluncur sendiri dengan kecepatan tinggi. Amira yang terjebak di dalamnya berteriak ketakutan, namun tak ada yang mendengar. Mobil berayun liar ke kiri dan ke kanan, membuat jantungnya berdegup kencang di antara kepanikan dan ketidakberdayaan. Di kejauhan, Aksa melihat pemandangan menegangkan itu. Dengan nafas memburu dan rasa cemas yang memuncak, ia berlari mengejar mobil tersebut, berharap bisa menyelamatkan Amira sebelum terlambat. Namun takdir berkata lain. Mobil itu menabrak beton pembatas jalan dan tersangkut di tepi jurang. Sejenak, kendaraan itu berayun-ayun dengan posisi berbahaya, sebelum akhirnya terjun bebas ke sungai yang deras di bawahnya. Aksa hanya bisa menyaksikan dalam kepanikan, sementara pikirannya terus berputar mencari cara untuk menolong Amira. Di tengah derasnya arus sungai, peluang hidup Amira tampak tipis. Namun harapan tetap ada jika Amira mampu melawan rasa takut dan memanfaatkan setiap kesempatan. Ia pasti masih bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya yang mengancam nyawanya. Karena memang sudah tak dapat diragukan lagi dengan kegigihan serta kemampuan Amira dalam bertahan.